Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jak Channel. Hari ini kita akan mengulas beberapa saham. Kalau kita melihat dari penutupan kemarin tanggal 17 Juni 2021, IHSG posisinya tutup minus 10 poin atau 0,16% ya. Dan kita melihat dari penutupan indeks Dow Jones-nya pun tutup minus 210 atau 0,62%-an. Dan kita melihat dari imbal hasil yield obligasi tutup semalam masih di area 1,5-an di sini. Ini yang masih stabil ya, intinya masih range-nya antara 14 sampai 16 maksimal gitu. Itu yang masih stabil intinya. Terus keduanya harga komoditi yang turunnya cukup lumayan ya. Posisinya nikel, tembaga, timah turunnya cukup lumayan dalam. Begitu juga emas sudah di posisi di bawah 1800-an, udah 1700. Posisinya 1700 sekian ya. Kalau melihat dari komoditi penutupan kemarin emas udah menyentuh 1776. Minyaknya pun turun sedikit, posisi di 71-an, kemarin di 72 ya, lebih ya. Posisi timah nikel turun 355, 2%-an, di posisi 17.200-an. Tembaga yang turunnya dalam 446 atau 4,6%. Timah juga turun 31% atau 997 di posisi 30.275 ya. Jadi kemungkinan kita hari ini IHSG akan turun ke posisi support sampai MA 50, paling rendahnya di antara posisi 5980-an. Karena melihat dari sektor-sektor komoditi yang turunnya cukup lumayan ya. Kita melihat dari sisi itu IHSG bisa kemungkinan turun sampai 5980. Walaupun kemarin tutupnya sih di 6065 ya. 6068 sorry. 6068 masih mempertahankan EMA 10-nya. Tapi hari ini kemungkinan besar akan jebolin EMA 10. Terendahnya sih kalau melihat dari melihat dari indeks Dow Jones ataupun yang lainnya, mudah-mudahan kita akan menguji level di 6000 saja, nggak sampai jebol di bawah 6000 ya gitu. Kalau kita perhatikan kemarin sudah bertahan, tapi hari ini pun melihat dari sisi regionalnya tidak mendukung, di dalam negerinya juga masih belum gitu kan, belum ada berita baik, kabar-kabar baik. Jadi kemungkinan menuju 6000 sudah kelihatan ya. Antara posisinya sih kalau saya lihat supportnya di 6005 gitu kan untuk IHSG, kisaran antara 6005, paling rendahnya di 5980 yaitu di MA5. Jadi kisaran pergerakan IHSG antara 5980 sampai resistnya ya 6082 di MA5-nya atasnya. 6082. Supportnya di 5980 ya teman-teman.
Jadi perhatikan di situ. IHSG pergerakannya cukup lumayan dan cenderung turun untuk hari ini. Jadi teman-teman perhatikan ya untuk IHSG-nya. Ya oke, saham-saham yang perlu kita perhatikan adalah Friend yang kemarin masih bergerak cukup lumayan naiknya, walaupun tidak bisa tutup di atas seperti hari sebelumnya, tapi sudah menunjukkan kekuatannya untuk si Friend. Untuk hari ini support Friend ada di 113 jika emang dia akan menguji level 113-nya seperti kita lihat di sini 113 ada support ya teman-teman. Nah ini posisinya 113. Jadi teman-teman bisa perhatikan di 113 sebagai supportnya. Kalau dia berhasil bertahan dan mental kembali, maka yang kemarin di 125 pun akan mencoba dilalui kembali. Ya. Akan mencoba dilalui kembali atau dia akan konsolidasi. Separah-parahnya sih harusnya sih kalau andai kata turun pun untuk si Friend akan menguji level di 107 nantinya. Di situ ya, support di situ 107. Tapi mudah-mudahan nggak sampai di situ sih, 113 bisa mental lagi ya. Cuma yang saya perhatikan teman-teman pun harus lihat udah dari 4 hari ini dia naiknya cukup lumayan tinggi gitu kan. Jadi hari ini agak santai lah ya, mainnya jangan terlalu nafsu sekali, karena di 113 di sini support jika jebol 113, jika support 113-nya jebolin maka arahnya 107 ya. 107-nya di sini. Nah ini kembali ke 107 gitu kan untuk si Friend. Berikutnya kita lihat ada agro yang berapa hari saya rekomendasi terus. Hari kemarin betul-betul mental dari support EMA 10-nya. Saya berapa hari buy dari mulai di sini ya kalau nggak salah ya, karena sudah menguji dia mental, sudah menguji kembali dia mental. Hari ketiga saya rekomendasi betul-betul dia mental dari EMA 10-nya dan naik sampai mendekati harga resist di posisi resist 1380 ya. Tertinggi 1330, tutup 1320. Ada resist di 1380 untuk si agro. Jika resist 1380 di breakin maka 1420 dan bisa sampai ke 15 ya untuk agro. Supportnya ada di 1295 ya teman-teman. Untuk agro ada di 1295. Dia harus jaga 1295 support di sini. 1295 kalau dia berhasil bertahan dan mental kembali, yaitu arah ke resist 1380, 1420 dan bisa ke 15 resistnya. Gitu ya. Di sini. Targetnya si 15, ternyata bisa kencang juga ini si agro. Berikutnya JSKY. Begitu lihat JSKY yang grafik ini cakep sekali ya teman-teman. Jika hari ini break nih di 198, waktu itu tertingginya juga antara di sini 199 198 gitu kan. Belum berhasil break di atas 200.
Nah, untuk hari ini kemungkinan bisa lewat ya 198 atau mungkin bisa lewatin 200-nya. Karena posisinya kita lihat JSKY dia udah berhasil mempertahankan di atas MA 200. Dia di sini naikin lagi, turun lagi, tutupnya masih di atas MA 200 dan kembali menuju, sempat menyentuh MA 10, dia langsung mental. Gitu kan kemarin. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk si JSKY ini, jika dia berhasil menyentuh 198 sampai 200, maka dia akan kembali bermain di atas posisi menuju di 250-nya. 250 dia akan menguji level di sini lagi. Ya. 250. 245 sampai posisinya ke 300-an nantinya. Ya teman-teman, untuk si JSKY ini kan diuntungkan dengan pemerintah akan menyetop PLTU ya, Pusat Listrik Tenaga Uap, di tahun 2025 izinnya akan di stop dan dimulainya energi terbarukan, yaitu dari tata surya atau matahari gitu kan. Nah, si Sky Energy ini, si JSKY ini adalah salah satu perusahaan yang membuat panel-panel listrik atau ini energi listrik gitu kan. Dia ada pabrik di Depok dan di Gunung Putri ya, dan cukup lumayan besar kapasitasnya yang sudah dia siapkan untuk memenuhi permintaan dari jika pemerintah sudah menyiapkan. Jadi sekarang pemerintah lagi menyiapkan untuk PLTS, Pusat Listrik Tenaga Surya. Nah, ini dia sudah siap gitu loh pabrik-pabriknya, yang sementara ini masih dibikin kecil-kecil ya untuk PLTS di tempat tertentu saja, tapi dia sudah siapin semuanya. Dan posisinya secara teknikalnya pun cukup lumayan menarik ya teman-teman untuk si JSKY ini. Berikutnya kita akan melihat yaitu Tebik. Tebik yang kemarin pun melesat dari MA 10 yang terendah di 3020, dia terbang mental sampai tertingginya 3290 dan tutup di 3210 ya. Jadi teman-teman melihat secara teknikal untuk si Tebik, jika berhasil kembali dia melewati 3250, maka dia akan menuju ke resist berikutnya, yaitu coba jebolin di 33-nya dan menuju ke 34-nya gitu kan ya untuk si Tebik. Berikutnya kita lihat ada ASA ya. ASA pun kemarin masih mencoba bikin harga tertingginya, tapi masih belum berhasil. Tertinggi di 2480 ya. Iya, 2480 kemarin sampai 2450 dan tutup di 2420 ya. Jika 2480 bisa diberikan resisi di 2490, maka dia akan break 25 sampai ke 26-nya ya untuk si ASA.
kembali new high lagi gitu kan untuk ASA-nya. Support ada di 2350 ya untuk si ASA ini. 2350-nya sebagai MA5-nya. Gitu. Berikutnya ada PTSN. PTSN secara teknikal kita bisa melihat dia mencoba seperti JSK ya, mencoba tutup di atas MA200 ini yang warna biru. Dia jika hari ini pun berhasil break 220-nya, maka akan kembali menuju ke yang tertingginya dia kemarin 230 untuk di breakin gitu kan. 220-nya break, 230 sampai ke tertinggi kembali di 240-nya nantinya ya, di situ ya untuk si PTSN. Perhatikan support posisinya PTSN di 114-an ya. Ada di posisi sini 115 atau 114 di MA200-nya dia. Untuk PTSN, perhatikan untuk PTSN teknikalnya. Berikutnya ada PNBS. PNBS dari kemarin sih sudah menarik, cuma saya masih perhatikan di sini belum melewati MA10. Nah, kemarin di hari Kamis dia sudah berhasil melewati MA10-nya. Dan ada kemungkinan nge-cross antara MA25 dan MA10 untuk hari ini. Ada kemungkinan golden cross. Tapi belum tentu nih, makanya kita perhatikan dulu untuk si PNBS ya. Kalau dia berhasil break kembali 131, maka PNBS ada kemungkinan golden cross untuk MA 25 sama MA10-nya. Nah, itu berarti dia akan kembali up menuju sebelumnya ada resist di 140 sama di 150 ya. Gitu. Jadi kalau 131 di breakin, 140 dan 150 berikutnya gitu kan. Begitu juga dengan BEX. BEX tutup di 94 di posisi MA10. Apakah dia akan kembali break di atas MA200-nya di 101? Saya sih masih optimis sebenarnya dengan kinerja BEX untuk yang sekarang ya. Secara teknikal pun dia akan mencoba breaking untuk BEX ini di atas MA200-nya ya. Saya perhatikan kemungkinan besar dia akan balik di atas 101. Gitu. Perhatikan dulu tapi teman-teman ya. Kalau enggak, dia akan mencoba level di 91-nya pas di Bollinger Mediannya ya. Supportnya di situ. Tapi kalau sudah menyentuh 89 berarti arah udah downtrend, udah nggak bagus gitu kan. Makanya perhatikan aja di sini di 94. Kalau dia jebol di bawah 94, tunggu jangan buy. Kalau dia break 95-nya, kalau menurut saya boleh masuk ya. Nah, berarti ada kemungkinan dia akan naik ke 97 sebagai resistnya dan menuju ke 101 dan 104 ya di Bollinger topnya gitu ya untuk BEX. Berikutnya ada BGTG. BGTG pun kemarin tutup di posisi 169 di atas MA10 1 poin, di atas 1 tingkat gitu kan. Nah, untuk si BGTG
Ini pun sudah cukup lumayan, dia bertahan di atas EMA 10. Menurut saya sudah waktunya dia untuk kembali up, menuju ke level tertingginya dia kembali. Tapi jika dia bisa melalui posisi resist 185-nya, ya. Kalau 185 dia berhasil dibreakin, maka dia menuju 210 kembali. Waktu itu level tertingginya dia, kurang lebihnya di situ, ya. Jadi perhatikan untuk BGTG. Ya teman-teman, itu yang bisa saya ulas untuk hari ini. Mudah-mudahan ulasan saya bisa bermanfaat. Semoga hari ini tanggal 18 Juni 2021 kita bisa untung banyak, gitu kan, dari saham-saham yang Anda punya. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan saya ingatkan kembali, kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham, ya. Jadi perhatikan, dan saya ingatkan kepada teman-teman, jaga kesehatan, jaga prokes, yang sekarang COVID masih meningkat kembali, gitu kan. Itu ya. Oke. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.